Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar Cici Yose? Baik, sehat. Apa kabar adik-adik semuanya? Puji Tuhan, mereka semua baik Cici Yose. Hari ini kita mau ngapain Cici Yose? Mau sekolah minggu. Kita ajak adik-adik di rumah yuk. Ayo kita ajak semuanya. Ayo adik-adik di rumah, sudah siap belum untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Wah, sudah siap semua. Coba kalau sudah siap semua, sekarang harus senyum. Mana senyumnya? Ciose mana senyumnya? Iya, semuanya sudah senyum. Kalau sudah semuanya, Cici ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita minta Tuhan memimpin kita dengan nyanyi lagu Marilah Tuhan Pimpin Saya. Ditutup, tangannya dilipat, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami dalam satu minggu ini. Kami bersyukur. Pada pagi ini kami bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, Tuhan tolong pimpin sekolah minggu dari awal sampai
sampai akhirnya. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat bersuka cita di dalam memuji Tuhan. Dan juga kami juga dapat bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Nah, adik-adik, kita harus menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Meskipun ibadah kita secara online, tapi kita harus tetap semangat ya. Iya, benar. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik di rumah harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat apa, Miss? Baca Alkitab dan berdoa sehingga kita dapat terus mencintai Tuhan Yesus. Biar kita semua ya bisa terus bertambah-tambah cintanya sama siapa? Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus pun mencintai kita sangat dalam sekali, yang sangat lebar sekali dan sangat luas. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah
Ya betul sekali ya, kasih Tuhan itu dalam sekali dan lebar, kemudian tinggi sekali. Wah, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Yesus sayang padaku. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena Tuhan begitu menyayangi kami, meskipun kami kecil, lemah dan berdosa, tetapi Tuhan sungguh menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Berkati Cifinis yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Silakan duduk semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cici Pinis. Untuk Cipinis saya dipersilakan. Selamat pagi adik-adik. Wah, bertemu lagi dengan Cifinis ya. Cifinis sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Meskipun hanya lewat online. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan gembira, dengan penuh sukacita. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cifinis memberi kesempatan kepada adik-adik yang ada di rumah untuk mempersiapkan Alkitabnya selama 5 detik. Cifinis hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
5. Semuanya sudah? Sudah siap? Ya, sudah siap ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di saat mendengarkan firman Tuhan, sikapnya bagaimana? Harus duduk dengan tenang, duduk manis, tidak boleh sambil jalan-jalan, sambil makan, sambil tidur-tiduran, tidak boleh. Harus duduk dengan tenang. Nah, sebelum Civinis bercerita, Civinis mau bertanya. Siapa di sini yang pernah ke pesta? Ayo angkat tangannya yang pernah datang ke pesta. Ayo angkat tangannya. Wah, pasti semuanya pernah datang ke pesta ya. Pesta apa saja? Ayo. Oh iya betul, pesta ulang tahun. Pesta apa lagi? Iya, pesta pernikahan. Anak-anak senang tidak kalau papa mama ajak anak-anak untuk datang ke pesta pernikahan? Senang tidak? Senang ya, Civinis juga senang. Kenapa anak-anak senang datang ke pesta pernikahan? Karena kenapa? Ayo. Ayo, apa? Oh iya, karena pakai baju bagus, baju baru, pakai sepatu baru, sepatu yang baru ya, sepatu yang bagus. Terus apa lagi? Senang karena lihat orang banyak yang datang. Terus lihat apa lagi? Senang lihat ada makanan ya, ada berbagai macam jenis-jenis makanan ya, jenis-jenis minuman ya, jenis-jenis buah-buahan. Ada buah apel, buah apa lagi yang anak-anak suka? Buah mangga, apa lagi? Buah jeruk, buah pisang. Wah, banyak sekali. Minumannya apa? Ada es krim, ada Fanta, ada Coca-Cola, ada Aqua, terus ada sirup ya, berbagai jenis minuman. Terus yang membuat kita senang datang ke pesta pernikahan apalagi? Selain lihat makanan, lihat minuman, lihat orang banyak, apalagi? Senang karena lihat pengantin. Iya anak-anak ya, lihat pengantin perempuan yang cantik, yang pakai baju bagus. Ya, lihat pengantin laki-laki yang tampan, yang pakai jas. Tapi sekarang anak-anak, kita tidak boleh datang ke pesta karena corona. Nanti kalau corona sudah hilang, baru kita bisa ke pesta. Wah, anak-anak, suatu ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya datang ke sebuah pesta pernikahan di kota Kana. Jadi Tuhan Yesus ini mengenal orang yang mengadakan pesta pernikahan ini, anak-anak. Dia sayang kepada orang yang mengadakan pesta pernikahan ini. Dan orang yang mengadakan pesta pernikahan ini juga mengenal Tuhan Yesus. Dia juga sayang kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus diundang ke pesta pernikahan tersebut. Terus yang datang bukan hanya Tuhan Yesus, bukan hanya murid-muridnya, yang datang juga ibunya Tuhan Yesus. Siapa yang tahu nama ibunya Tuhan Yesus? Ayo. Siapa? Iya betul, Ibu Maria. Maria juga diundang untuk datang ke pesta pernikahan ini, ya. Dan juga orang-orang banyak ya datang ke pesta pernikahan itu. Waktu orang-orang banyak datang ke pesta pernikahan itu, jadi orang yang mengadakan pesta pernikahan ini, dia mulai mengeluarkan makanan, dia mengeluarkan buah-buahan, dia juga mengeluarkan minuman ya. Dulu kalau orang Israel itu, kalau zaman dulu makanan orang Israel itu makanannya daging anak-anak ya, makanannya ikan, roti
ini. Nah, minuman orang-orang Israel pada zaman dulu air anggur, bukan seperti minuman kita yang sekarang ini Fanta. Tidak ada anak-anak. Ya, pada zaman dulu tidak ada sirup, tidak ada Coca-Cola, tidak ada Aqua, tidak ada teh botol sosro, tidak ada. Minuman orang Israel pada zaman dulu itu air anggur ya. Sebelum mengadakan pesta pernikahan, orang-orang Israel itu jauh-jauh hari mereka membuat air anggur. Nah, orang Israel itu punya kebun anggur yang luas. Mereka punya banyak buah anggur ya. Jadi kalau mereka mengadakan pesta pernikahan atau pesta apa, jauh-jauh hari mereka mengumpulkan buah-buah anggur. Setelah buah anggur terkumpul, mereka peras. Setelah itu mereka endap, mereka simpan di gentong air. Nah, nih gentong airnya. Ya, kalau orang Israel pada zaman dulu menyimpan air itu di gentong anak-anak. Ya, gentong ini terbuat dari tanah liat. Jadi mereka menyimpan air anggur itu di gentong. Mereka simpan beberapa minggu. Nah, setelah pesta pernikahan sudah tiba, jadi mereka mengeluarkan minuman itu untuk diberi kepada tamu-tamu yang diundang di pesta pernikahan tersebut. Wah, waktu orang banyak datang di pesta itu, akhirnya orang yang mengadakan pesta pernikahan ini dia mengeluarkan minuman air anggur untuk tamu-tamu, untuk para undangan yang datang. Karena begitu banyak orang-orang yang datang di pesta pernikahan itu, anak-anak, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba air anggurnya yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, yang sudah disimpan, ditaruh di dalam gentong air, habis anak-anak. Jadi pembantu atau pelayan-pelayan di pesta pernikahan itu, dia melihat gentong airnya. Hah? Semua gentong air yang sudah dipersiapkan ini kosong. Air anggurnya habis. Aduh, bagaimana ini? Padahal masih banyak tamu-tamu yang belum kebagian air anggur. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Lalu apa yang dilakukan pelayan ini, pembantu ini? Dia menemui Ibu Maria, berbisik kepada Ibu Maria. Ibu Maria, Ibu Maria, ya ada apa? Air anggurnya habis, Ibu Maria. Padahal semua tamu-tamu yang ada di pesta ini, ada yang belum kebagian. Ibu Maria berkata, aduh, bagaimana ini? Kalau kita beli air anggur di toko, kan nggak ada. Dan toko pada waktu itu anak-anak tidak ada. Jadi bagaimana ini? Kita juga beli Aqua, tidak ada. Wah, aduh, bagaimana ini ya? Wah, anak-anak, Ibu Maria langsung ingat Tuhan Yesus. Oh iya, tadi kan Tuhan Yesus datang di pesta pernikahan ini. Kamu lihat Tuhan Yesus di mana ya? Dia duduk di mana? Saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Iya, tadi Tuhan Yesus duduk di sana, Ibu Maria. Oh iya, saya akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nanti ingat ya, kalau Tuhan Yesus menyuruh kalian untuk mengerjakan sesuatu, kalian harus taat ya. Kalian harus kerjakan ya apa yang Tuhan Yesus suruh. Oh baik, Ibu Maria. Lalu anak-anak, Ibu Maria langsung menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, iya ada apa Ibu? Air anggur yang sudah dipersiapkan semuanya habis. Hah? Air anggur yang sudah dipersiapkan habis? Iya Tuhan Yesus, dan masih banyak tamu-tamu yang belum kebagian.
Oh ya udah, sekarang panggillah pelayan-pelayan itu datang kepada saya. Lalu anak-anak Ibu Maria memanggil pelayan-pelayan itu. Setelah itu Tuhan Yesus melihat juga gentong-gentongnya. Oh iya, semua gentong-gentong yang ada di sini kosong, tidak ada air anggur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan ini, pembantu-pembantu ini, nah sekarang kalian persiapkan 6 gentong air. Nah lihat ya anak-anak ya, 6 gentong air. Jadi kalau kalian sudah persiapkan 6 gentong air, sekarang kalian isi gentong air ini dengan air sumur. Pembantu itu, pelayan-pelayan itu kaget. Hah? Isi dengan air sumur? Bagaimana mungkin Tuhan Yesus air sumur diberikan kepada para tamu-tamu? Iya, sekarang kalian kerjakan. Ayo, sekarang kalian kerjakan, ambil air sumur. Jadi mereka juga ingat pesan Ibu Maria. Apa yang Tuhan Yesus suruh, kalian harus taat untuk mengerjakannya. Lalu anak-anak, mereka mengambil air di sumur. Mereka ambil air di sumur, terus 6 gentong tadi yang mereka persiapkan itu, yang sudah mereka persiapkan, mereka isi. Mereka isi 1 gentong sampai penuh. Nah gentongnya anak-anak besar-besar, gede-gede, bahkan lebih gede dari anak-anak, lebih tinggi dari anak-anak. Mereka isi sampai penuh 1. Terus mereka isi lagi 2 gentong sampai penuh. Mereka isi lagi 3 gentong sampai penuh. Mereka isi lagi 4 gentong sampai penuh. Mereka isi lagi 5 gentong sampai penuh. Terakhir mereka isi lagi 6 gentong sampai penuh. Nah Tuhan Yesus berkata lagi kepada pelayan-pelayan ini, nah sekarang gentongnya sudah penuh ya dengan air sumur. Nah sekarang kalian ambil gelas, lalu kalian cedok air ini ke gelas. Terus setelah kalian cedok, kalian bawa air ini kepada kepala atau pemimpin pesta ini. Lalu pelayan ini kaget. Hah? Air sumur ini dibawa kepada pemimpin pesta ini? Enggak mungkin Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin dia minum air sumur? Ini kan air sumur. Udah, ini kan air sumur, tidak mungkin dibawa kepada pemimpin pesta ini. Nanti dia bisa marah kepada saya. Dia bisa omelin saya. Saya takut Tuhan Yesus. Sudah kalian kerjakan, kalian cedok di gelas. Setelah itu kalian bawa kepada pemimpin pesta ini. Lalu pelayan-pelayan ini mengingat, oh iya ya, tadi kan Ibu Maria berkata apa yang Tuhan Yesus suruh, kita harus taat untuk mengerjakannya. Lalu anak-anak pelayan ini, dia cedok air sumur tadi dari gentong, dia cedok ke gelas. Setelah dia cedok, lalu dia bawa kepada kepala pemimpin pesta itu. Dia bawa sambil ketakutan, sambil gemetar. Aduh, aku takut. Ini kan air sumur, bagaimana mungkin bisa diminum? Dia bawa dengan gemetar, adik-adik. Dia bawa, Pak, ini airnya. Lalu pemimpin pesta itu ambil. Dia lihat, ini kan air biasa, bukan air anggur. Iya Pak, itu air biasa. Tadi Tuhan Yesus menyuruh saya untuk mengantar kepada Bapak untuk diminum. Hah? Untuk diminum? Iya, udah Pak, diminum saja. Lalu anak-anak Bapak ini, dia minum sambil pelan-pelan. Dia minum yang isi gelas itu tadi kan air sumur ya. Dia minum. Waktu dia minum, dia kaget. Wah, airnya wangi sekali, enak, manis. Kamu ambil di mana air anggur ini? Terus
pelayannya kaget. Hah? Air anggur? Itu bukan air anggur, Pak. Terus ini air apa? Itu air sumur. Enggak, ini air anggur enak, bahkan lebih enak dari sebelum-sebelumnya. Ini air anggurnya sangat terkenal sekali, manis, wangi, enak banget. Kamu ambil dari mana ini anggur? Air anggurnya? Itu bukan air anggur, Pak. Itu air sumur. Enggak, enak banget. Ini sangat terkenal sekali dan ini sangat mahal harganya kalau dijual. Wah, anak-anak, setelah itu anak-anak dan orang-orang atau tamu-tamu yang datang di pesta itu juga menyaksikan mereka minum. Wah, ini air anggurnya enak banget. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus luar biasa ya. Padahal tadi air yang sudah dicedok di gelas itu air sumur, bukan air anggur. Wah, tetapi nyatanya waktu mereka minum air anggur, anak-anak. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Dan orang-orang yang ada di situ, semua tamu-tamu, bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang menyaksikannya, mereka terheran-heran, mereka kaget. Wah, Tuhan Yesus memang luar biasa. Tuhan Yesus memang hebat. Tuhan Yesus maha kuasa. Air sumur tadi bisa berubah menjadi air anggur yang sangat enak, bahkan lebih enak dari sebelum-sebelumnya. Wah, Tuhan Yesus memang maha kuasa. Wah, anak-anak, Civinis mau bertanya, yang mengubah air sumur itu menjadi air anggur siapa, anak-anak? Iya, betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maha kuasa. Ayo kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus maha kuasa. Jadi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, adik-adik, mengajar kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus maha kuasa. Nah, ingat adik-adik, kalau kita ada apa-apa, kita lagi sedih, kita lagi susah, takut, atau lagi sakit, kita ingat siapa? Ingat Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang maha kuasa. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang maha kuasa? Angkat tangannya. Iya, ya adik-adik ya, Civinis dan adik-adik semua harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang maha kuasa. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan ya, yang terambil dari Yohanes 2 ayat 11b. Ya, kita membaca secara pelan-pelan. Ya, 1, 2, 3. Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes 2 ayat 11b. Nah, sekali lagi adik-adik, dengan pelan-pelan. Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes 2 ayat 11b. Ya adik-adik ya, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini kita terus diberkati, dan kita juga boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur firman Tuhan
yang sudah kami dengar boleh mengajar kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan kami rindu Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, senang ya adik-adik semua, kita tadi sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua ya, kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah ya, Allah yang penuh dengan kuasa. Betul sekali Cirosi, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ciosepin dan Cirosi mengingatkan adik-adik semua, meskipun ibadah kita secara online, tetapi Cici mengingatkan kita boleh memberikan persembahan, kita siapkan di rumah kita ya. Nanti kalau kita sudah datang di gereja ibadah seperti biasanya, kita bisa membawanya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkai dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekolah minggu secara online. Ajar kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Tuhan berkati supaya minggu depan kami boleh memberikan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Adik-adik semua silakan duduk, silakan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.